Oke, silakan kelompok 1. Sudah saya rekam, bisa dimulai. Baik Bapak, terima kasih. Monggo Bu Puspita, Bu Latifah, siapa ini yang mau jadi ketuanya? Monggo Bu Lali. Monggo. Monggo Pak. Kade grup isinya monggo. Baik, kalau gitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Puspita dan Bu Latifah, pada hari ini kita akan mendiskusikan salah satu kasus yang memuat paradigma etika, yang memuat dilema etika. Kita nanti akan membedah paradigma apa yang dalam kasus itu, kemudian prinsip mana yang digunakan untuk menentukan solusi kebijakan mengenai kasus terkait, dan apakah tahapan pengujiannya sudah tepat, kenapa, masih adakah pertanyaan, dan pengujian apakah keputusannya itu sudah tepat atau tidak. Monggo, ini kita enaknya sharing satu persatu atau kita cari kasus dari luar atau pripun? Lebih enaknya kita sharing satu persatu, karena kan mungkin sudah ada yang memikirkan atau sudah berencana untuk mengangkat suatu masalah. Tapi kalau nanti memang satu itu disepakati, ya monggo silahkan. Baik, bagaimana menurut Bu Latifah? Nggih. Setuju nggih, Bu? Oke, kalau gitu bisa kita mulai dari siapa? Awas jawabannya nek monggo manus. Dari saya boleh, saya. Oh, monggo Bu Puspita. Terima kasih. Ini tadi saya terfikirkan satu permasalahan yang memang terjadi di kelas saya. Itu ada dua anak, bukan salah satu, tapi salah dua anak. Dari anak 36 itu ada dua anak yang sampai saat ini dia itu memang terdaftar sebagai siswa, tetapi anak tersebut yang satu, yang cewek Hasna itu, dia baru masuk ke sekolah itu cuma 1 kali. Sedangkan yang satunya lagi itu Aldrik, itu dia sampai saat ini belum pernah ke sekolah karena dua anak ini adalah atlet bulu tangkis. Jadi mereka sistemnya adalah sekolah jarak jauh. Tetapi pada kenyataannya anak tersebut kan ikut klub sehingga di sana itu dikarantina, dan untuk berkomunikasi dengan orang tua pun itu hanya pada hari-hari tertentu. Sedangkan di sekolah itu kan sudah mulai berjalan. Nah, kalau anak ini tidak mengikuti ujian kemarin PTS, itu otomatis tidak mempunyai nilai. Padahal kita harus ada nilai dan juga ada dokumen dari ujian anak tersebut sebagai bukti fisik bahwa anak tersebut itu memang benar-benar mengikuti. Nah, yang jadi masalah adalah mereka tidak mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi mereka jarak jauh, dan itu sudah ada surat dispennya dari klub. Tetapi sekolah kan tetap harus berjalan. Nah, kompetisi juga berjalan, dua-duanya berjalan. Kemudian kemarin diambil jalan yaitu mereka harus ujian secara online. Tetapi online itu mereka mengerjakan di rumah, bahkan itu ada juga yang dibantu oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya itu membayar orang untuk atau menuliskan untuk mengerjakan PTS-nya tersebut. Nah, nilainya jelas lebih bagus daripada teman-temannya. Karena memang dikerjakan di rumah. Tidak, kita sebagai guru juga tidak tahu. Nah, ini nanti saya yakin di akhir semester itu nanti juga akan ramai, karena kalau secara nilai sebetulnya lebih tinggi daripada teman-temannya, tetapi untuk keseharian kita tidak tahu. Nah, anak tersebut seharusnya kan tidak di sekolah formal, tapi lebih ke, kalau zaman dulu itu ada sekolah di rumah itu apa namanya, homeschooling. Nah, kalau homeschooling sekarang sudah tidak berlaku, karena di situ kita sudah tidak ada ujian nasional. Tuh, padahal mereka itu datang ke sekolah itu intinya orang tuanya itu menyatakan bahwa nilai itu tidak begitu berpengaruh karena yang dibutuhkan adalah ijazah. Nah, ini kan berarti di sini ada dua nilai yang berbenturan, ada ya dari 4 paradigma itu adalah di keadilan dan kasihan, karena dia juga
salah satunya itu membawa nama sekolah, mewakili nama sekolah, terus juga membawa nama klubnya. Dia mempunyai bakat yang bagus, selalu menang, tetapi ini rasanya juga tidak adil bagi teman-temannya apabila dia mendapatkan nilai, walaupun itu KKM, tetapi dia kan juga tidak mengerjakan sendiri. Itu Iya. yang kasus yang saya temukan seperti itu. Saya rasa itu juga memuat paradigma individu versus kelompok ya. Ya, betul. Ya, ada dua paradigma itu, bisa keadilan versus kasihan dan juga individu versus kelompok. Jika kita Ya. mengangkat kasus dari Bu Puspita. Tadi yang satu Eh, Hasna, tapi- yang satu Tarik. Gimana? Yang satu siapa, Mbak Pus? Satu Hasna, satunya Aldrik. Yang Aldrik Aldrik. ini sama sekali belum pernah ke sekolah. Kalau yang Hasna itu kemarin itu sempat cedera, jadi dia keluar dari klub. Tetapi sampai saat ini dia memang tidak bisa masuk karena satu turnamen selesai disusul oleh turnamen-turnamen yang lainnya. Oh, kalau regulasinya bagaimana, Mbak Pus? Regulasi masalah intinya sekolah itu bisa menerima asalkan dia mengikuti ketertinggalan tugas-tugas, seharusnya dia menyelesaikan, tetapi pada kenyataannya dia tidak bisa menyelesaikan karena memang Berarti ternyata ada karantinanya dan ada istirahat itu 1 hari, ada mulai dari jam 7 sampai jam 11 sampai jam 1 itu istirahat. Nah, di sela-sela itu dia baru bisa mengerjakan. Tetapi saya yakin dia di situ tidak bisa mengerjakan karena ya kita tahu sendiri kalau olahraga itu bagaimana. Waktu istirahat itu ya benar-benar digunakan untuk istirahat itu. Jadi di strength terus. Oke. Baik. Nah, oke, selanjutnya kita ke kasus yang ditawarkan oleh Bu Latifah. Monggo Bu Latifah. Baik, Bu Noni sama Bu Vista. Untuk saya kasusnya simpel aja nggih, kalau anak TK nggih, saya ada salah satu anak didik saya nggih, sering datang ke sekolah, anak tersebut tanpa sarapan nggih. Jadi datang ke sekolah tanpa sarapan nggih, anak tersebut tanpa lesu nggih dan sulit berkonsentrasi selama kegiatan di kelas nggih. Ketika saya bertanya kepada anak tersebut mengatakan bahwa ibunya sibuk bekerja nggih, dan tidak sempat untuk menyiapkan sarapannya, seperti itu Bu Ade sama Bu Bista. Jadi saya merasa simpati nggih terhadap kondisi anak tersebut nggih, tetapi saya juga tidak ingin terlalu mencampuri urusan keluarga anak tersebut, seperti itu Bu Bista, Bu Ade. Simpel aja, anak tersebut tidak selalu sarapan waktu berangkat ke sekolah. Terus anaknya juga menjadi kurang konsentrasi ya? Iya, nggih. Tampak lesu, nggih, lemah. Sehingga Kurang bersemangat, capaian nggih. akademiknya juga jauh di bawah teman-temannya gitu ya. Sehingga kalau dia dibantu terus teman-temannya Nggih. jadi gitu ya, Bu ya. Iya, heeh. Benar Bu Ade, ya seperti itu. Baik. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi kalau dari saya dulu waktu di luar kota itu pernah jadi wali kelasnya kelas 10. Nah, anak saya itu namanya Akbar. Akbar itu dia selalu masuk, setiap hari itu masuk sekolah, nggak pernah nggak masuk. Cuman ada di kelas dan mau duduk mendengarkan itu pelajaran saya saja. Pelajaran lainnya itu dia keliling sekolahan kayak latihan naik haji gitu. Dia masuk ke kelas-kelas yang nggak ada gurunya karena gurunya berhalangan hadir atau sakit dan lain sebagainya, maupun kelas-kelas yang sedang praktek. Kalau praktek itu kan semuanya berkegiatan ya, jadi dia tuh kayak bisa berkamuflase di dalamnya gitu. Nah, karena di kelas saya nggak pernah bermasalah, jadi saya waktu dilapori Bapak Ibu guru yang lainnya itu juga mak lenggong, loh saya gitu. Yang di kelas saya tuh selalu masuk, saya. Di kelasnya yang lain itu nggak pernah masuk. Nah, berarti dia masuk Bu Adel. Dia masuk ke sekolah, tetapi dia tidak mengikuti pelajaran di kelas begitu.
Betul. Jadi dia itu masuk di sekolah tapi nggak ngikuti pelajaran. Lah, terus saya coba deketi anak itu. Oke, saya sendiri katanya sudah iya tapi nggak berubah. Terus saya gandeng BK dan Kaprodi, sudah buat surat pernyataan tapi juga nggak berubah. Saya cobalah home visit. Di sana kan banyak yang bicaranya Madura ya. Saya bingung bicara di sana itu bagaimana. Pakai bahasa Indonesia kalau mbahnya itu nggak Jawa. Jadi bingung saya di sana. Nah, ternyata anak itu tuh korban broken home. Bapak Ya ibunya sudah Allah. cerai, ya bapak ibunya sudah cerai, bapaknya sudah menikah lagi, punya keluarga lagi di Madura, ibunya sudah berkeluarga lagi, akhirnya sekarang jadi TKW di Malaysia. Nah, di rumah itu dia dititipkan ke mbahnya. Mbahnya itu sudah sepuh sekali. Nah, selain ada mbahnya, ada juga masnya. Masnya itu residivis Bapak Ibu-ibu. Jadi masnya itu pernah dipenjara untuk kasus pencurian dan juga penganiayaan. Ya Allah. Ya, penganiayaan. Jadi masnya itu tuh sangat short tempered sekali. Waktu dengar adiknya bermasalah sedemikian di kelas, itu tuh langsung naik pitam, otomatis langsung ngambil kayu balok mau dikepuk anaknya. Ya Ya saya Allah. langsung jerit ya. Ya. Jerit, aduh nak lagi ya apa. Terus saya coba bicara baik-baik, orangnya sudah agak-agak mendingin. Terus saya sampaikan ini tuh masih bisa mas, ini tuh belum apa final anak ini nggak Ya. bisa diperbaiki enggak, Ya. ini tuh masih bisa, kita harus kerjasama saya gitu. Masnya memang sudah agak mereda tapi sudah bilang gini ke adiknya, awakmu kok ngampe metu sekolah tak pateni kon gitu katanya. Setelah itu anaknya kabur seminggu. Seminggu kabur dari rumah. Aduh nak tambah mana iki. Saya gitu. Setelah itu saya simpulkan karena kalau saya ngajak wali muridnya sampai kakaknya Akbar tahu ini nanti berbahaya untuk keselamatannya dia. Jadi akhirnya saya mencoba mendekati anak itu secara personal, saya kontrol tiap harinya, nak di mana, ayo masuk pelajaran ini tadi masuk tidak, saya gitu. Terus saya datangi juga Bapak Ibu gurunya. Tuh, Pak Tarusup lab. Saya datangi juga Bapak Ibu gurunya, saya jelaskan kondisinya itu seperti apa, kemudian saya minta Bapak Ibu guru itu untuk memberikan tugas pengganti. Kemudian saya juga mengajak anaknya itu ngadep ke guru satu-satu. Saya sebagai jaminannya kalau anak ini nanti tidak menyelesaikan tugas, kalau kabur lagi telepon saya gitu. Terus alhamdulillah sekarang sudah lulus anaknya, alhamdulillah. Saya tanya, cita-citamu apa sih nak? Pengen jadi tentara, amin. Berarti kamu nggak boleh kayak gini lagi, saya gitu. Tak doakan dimanapun Bu Adel berada, saya gitu. Ya itu sih, jadi konfliknya tuh lebih ke individu versus kelompok dan juga keadilan versus kasihan. Jadi kalau anak itu terus tak kasih nilai dan dia naik kelas dengan rekornya dia yang nggak pernah masuk kelas, itu kan pasti teman-temannya juga marry. Nah, tapi kalau dia sampai nggak naik, aduh nah, masnya aja sudah terbukti masuk Sudah penjara bilang ya. seperti itu. Lah nanti anak ini gimana? Itu kalau perempuan lo tak ajak di kosku, tapi masalahnya laki-laki jadi nggak mungkin. Demikian cerita Berarti saya. itu dari ceritanya Bu Adel itu berarti bisa 4 paradigma itu bisa masuk 2 ya, individu versus kelompok. Bu Adel musuh dengan keluarganya begitu. Terus yang kedua adalah tentang keadilan. Keadilan ini dalam lingkup di kelas, teman-temannya di kelas, dan juga kasihan apabila anak tersebut tidak naik kelas, nanti akan berdampak pada anak tersebut, keselamatan dari anak tersebut. Dan juga mungkin psikisnya juga akan terpengaruh juga. Begitu ya Bu Adel ya? Iya Bu. Saya ya takut anak itu nanti sampai kembali ke rahmatullah lah ya kan. Ya Allah. Karena kakaknya sudah ngancam. Iya, dan karena kakaknya mempunyai track record yang residivis itu tadi ya. Betul. Baik, Oke, jadi kita mau pakai jadi kasusnya yang mana? Kalau saya itu kan sudah lama. Apa pakai kasusnya Bu Puspita dan Bu Latifah saja?
Saya condong ke khususnya Bu Bista ya. Bu Bista kan jenengan kan tingkatannya SMK, SMA, nggih. Jadi secara umum kan Ya itu juga menarik sih, soalnya kan dia atlet gitu loh ya. Tujuan iya, sekolah itu kan juga mengantarkan anak sesuai dengan bakat minatnya. Yang mana dia itu betul. achieving bakat minatnya, cuman kan Di sekolah sisi juga lain perlu. ada Iya, pelajaran yang perlu Hmm, diperhatikan kembali, nggih. ada pelajaran yang perlu dilakukan dan juga syarat-syarat untuk naik kelas itu tadi. iya Kalau betul. untuk Nah, kalau kehadiran sebetulnya kan sampai saat ini dia itu tulisannya dispen, dispen, dispen. Berarti dispen itu dianggap dia itu masuk. Cuma yang jadi permasalahan itu adalah nilai. Guru tersebut memberikan nilai apakah sama dengan teman-temannya. Sedangkan walaupun di sekolah saya sudah kurikulum merdeka, tetapi KKM itu jujur sampai saat ini KKM itu masih dijadikan patokan. Karena sama kita punya saya SMA, juga. ya karena SMA itu finalnya adalah mereka harus kuliah, sedangkan sekarang kuliah itu dibutuhkan trik-trik tertentu, jadi kita menggunakan trik jitu untuk supaya mengantarkan anak tersebut paling tidak itu masuk ke perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta. Swasta. Oke, kalau gitu Walaupun kita ada juga yang sepakati ya, bekerja. kasusnya Bu Puspita saja ya. Oke, Iya, siap. Bu. Terus Oke, setelah berarti ini kita laporan ke Pak Usup atau bagaimana? kita laporan ke Tadi Pak saya Usup dan juga membuat narasi ceritanya. Narasi Nah, kasusnya itu loh. ceritanya bisa ditulis di Word Ya, atau bagaimana? Atau diketik langsung? diketik langsung di Canva gitu aja ya. Gitu. Heeh. Baik. Terus dikirimkan ke Pak Usup. Iya. Ya, kalau gitu ini tak ngubungi Pak Usup ya terkait jenis apa jenis kasusnya Oke. kita. Terus Bu Puspita minta tolong buatkan Canva. Terus nanti linknya bisa di-share untuk Oke, deskripsi saya buat. kasusnya. Ya, untuk Ini yang deskripsi kasusnya juga saya butuh buat anu waktunya ya. Bu Puspita. Apa? Ini saya buat presentasi ya kan Fani berarti. Oke. Nanti kalau pengen bentuk video tinggal ngasih background. Nah, ini yang susah. Nyari template. Gampang itu. Sesuaiin aja. Nanti sama anu ganti, diedit, tambahi gitu bisa. Mau warna apa? Mergo anakku itu ya pink. Bu Latif sepertinya juga cewek. Enggak Bu Latif. Putranya juga cewek Ya, Bu Latif. cewek sama cowok, Bu. Oh Oh, dua, Masya komplit. Allah. Iya. Iya. Saya tak menghubungi Pak Usup. Astagfirullahaladzim. Nah. Gimana? Mintanya tadi sudah berupa narasi cerita baru dikirimkan ke beliau atau judulnya saja? Narasi ceritanya, Bu. Intinya Kasusnya saja ditulis nanti. secara gitu. Bu Loli, Bu Puspita Eh, sama Bu Lawa itu. Jadi yang saya Iya, minta Pak. adalah kasusnya aja. Bukan analisanya, kasusnya apa. Poinnya bentuk saja, narasi Bapak. kan gitu Bapak? Gitu. Itu poinnya saja. Iya, dinarasikan kasusnya begini, si A begini gitu ya. Oke, oke. Kasusnya gitu. Oke, Bapak, kalau begitu kami berproses buat narasinya dulu. Oke, Terima kasih, Bapak. dilanjut. Oke. Oke, berarti link Canva-nya Mbak Pus. Oke, sebentar. Bateraiku Mungkin ya menuju. dipresentasikan, Narasi begitu ini narasi Pak. bersama-sama biar cepat. Sambil menggunakan text box, membuat narasinya, Oh, Cik. berkolaborasi.
Iya, Bapak. Sebentar, ini masih minyer-minyer. Oh, berarti kita harus buat grup ya? Atau Iya. share di sini? Share di chat ini loh, Mbak Pus, kolom chatnya ini loh, Mbak Pus. Oke, sudah lupa. Ya. Terlalu rame enggak? Enggak. Anu ae Mbak Pus sampean fokus ndek menyusun narasi ceritanya. Soalnya kan saya paham ceritanya iku sampean. Cover Begitu, kampe oke. ucapan terima kasih tak candake. Oke. Oke. Apa tak tulis di anu saya gampang ya? Di Word dulu, nanti di copy. Boleh, heeh. Ini sama seperti sing sampean ndek apa eksplorasi kayak gak sih Mbak Pus? Kok eksplorasi toh? Ya gak ya? 3.1 iki lho. Apa lah? Emang dia masuk modul 3.1 ya. Sing di LMS, sing di pertanyaan-pertanyaan ke Mbak Pus. Pernahkah memiliki pengalaman apa kayak dilema etik Oh, kah? enggak, berbeda. Berbeda ya? Ya Hmm. wes. Aku baru kepikiran mau awan. Oke, oke. Atau anu Bu Latifah buat halaman yang terima kasih untuk apa fasilitator PP di slide 2 nggih Bu Latifah nggih. Oke, yang ini ya. Yes. Yang tulisannya background itu aja ya. Ini si Aldrik ini dulu ini Pak Nanang ini. Oh, muridnya Pak Nanang. Iya, Pak Nanang waktu Loka itu pernah cerita toh. Ini kan salah satu anak yang apa sih yang ada di Pak Nanang. Dia juga termasuk inklusi juga karena dia mempunyai bakat, tetapi dia tidak bisa mengikuti di pembelajarannya. Terus akhirnya menjadi semakin apa agak ruwet juga masalah ya hampir sama dengan seperti ini karena di sekolah kan juga harus ada dokumen-dokumennya itu harus mengikuti ulangan, mengikuti pembelajaran, tetapi dia kan tidak.
Hmm. Nah, tambah satu lagi ini Hasna, tapi Hasna ini dari dulu rumahnya di daerah Padas Ngawi sana. Mereka dalam satu kelas. Walinya saya yang repot waktu minta nilai-nilai itu. Hmm. Lah waktu masuk itu amatnya apakah nggak ada selentingan yang didengar Bapak Ibu guru? Oh, arek iki ki arek anu atlet dadi ki ngene di SMP ne gitu. Biasanya guru BK kan bergerilya. Ada, tetapi karena dia dia memakai apa sertifikat-sertifikat itu, Mm-mm. kan banyak sertifikat itu. Ya, Dia bisa masuk lewat jalur prestasi. prestasi. Iya. Hmm. Memang sertifikatnya itu banyak sekali. Oh, kalau peraturan sekolah terkait apa capaian akademiknya siswa no gimana Mbak Pus? Apa standar kelulusan gitu loh Mbak Pus? Standar kelulusannya dia paling tidak harus KKM. Itu Untuk saja. kenaikan kelas ya. Untuk Tapi tidak kenaikan ada kelas ketentuan. Ya, tapi tidak ada ketentuan mengikuti atau apa gitu nggak ada. kalau mengikuti itu nanti untuk dokumen kalau sewaktu-waktu ada pengawas datang. Kalau Oh, untuk jadi itu bukan prasyarat kan loh Mbak Pus? oh bukan, tapi kalau misal nanti ujian di kelas, tapi sekarang sudah tidak ada ujian ya. Heeh. Mm-mm. Nah, intinya itu sekolah itu harus ada dokumen bahwa anak tersebut telah mengikuti. Intinya itu. Hmm. Dan ini baru kelas 1 ya? Ya, ini saya share di sini mungkin ada atau yang perlu ditambahi karena saya sendiri untuk merangkai kata-katanya kok rada nggak bisa ya. Gimana? Oke. Comment share di mana? Seperti ini kah?
Sampean masukkan di mana project goals? Ini di kok chat box. Oh, di chatbox. Eh, langsung dimasukin kah Langsung Mbak ditulis saja, Bu Bisma. di Gimana dalam ditulis di di? dalam Canva. Oh Dimasukin gitu. aja langsung ke Ada Canva, ada. heeh. Terus Oke. langsung kita tambahi di Canva kalau anu. Di project goals ini ya. Ya. Anu, Bu Bu Latifah, tambah satu lagi yang isinya foto kita bertiga, Bu Latifah. Oke. Oke. Jadi nanti untuk mengenalkan anggota kelompok gitu. Kayaknya kok terbaca nggak ya tulisannya putih ya? Pusing Ra. Ganti aja, Bu. Ini, Mbak. Ganti hitam aja, Bu Bita. Gimana? Ganti warna. Kelihatannya agak ngeblur kalau putih. Hmm. Masuk kasus apa ya? Permasalahan. Susah. Kasusnya. Boleh. Terus kita. Kelihatan nggak? Hmm, kelihatan. Sampean jadiin satu di sini, engko ben kasusnya menarik, tiap cerita engko iso dikei apa? Ilustrasi ngono Mbak Pus, si Aldrich dan Hasna. Piye 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 piye. Gampang minggu aku sing noto gampang minggu. Oke oke. Pokoknya tak Pokok tulis. iki kita Iki lengkapkan dulu ini terus ceritanya. ditaruh dikirim ke Pak Usup apa? Dikirim ke Pak Usup. Ya, analisisnya sampai kirim, Mbak. Oh, Kasusnya. enggak sampai analisis, cuma deskripsi Anunya kasusnya dulu. dulu Oh, aja. deskripsinya aja ya. Heeh. Ya, biar nanti enggak ada yang sama gitu aja. Bentar Loli. Bu Loli. Iki kan kasus ini maksudnya diajukan dulu baru kita analisis kan? Iya. Makanya iki kan ada gung masuk di ndi lagi gawe cover apa iku Iya. tok. Ini berarti yang lainnya dihapus saya nggak apa-apa saya ya? Apa ben ini? Nggak apa-apa, dihapus. Ya, Ben maksudku ben nggak. ben rapi ya. Mm-mm.
Nek kemarin itu kalau ndak salah itu ada, aku baca di LMS. Intinya itu hampir sama, cuma dia itu sebetulnya dia sekolah, dia juga mengikuti kejuaraan, tetapi intinya itu apa ya, ada guru yang harus benar-benar mengerjakan, harus gitu loh, saklek gitu loh. Hmm. Kalau ndak salah di LMS sebenarnya. Ki atlet badmintonnya tingkat apa, Mbak Pusara iki? Yang satu nih itu sing Jawa Timur ya. Provinsi. Mm-mm. Yang satunya? Sama. Kalau yang Aldrich itu bentar, ada kok deh. Tingkat provinsi Timur Surabaya. Sedangkan di klub di Kudus. Oh, berarti si Hasna iki atlet Jawa Tengah. Dia sekarang karena cedera itu terus akhirnya keluar dari klub untuk sementara ini. Hmm. Ya, kalau Aldrich itu malah dia sudah provinsi mau ke nasional. Hmm. Ini Kalau yang pembelajaran kemarin tatap cedera, muka. Heeh. Iya, Mbak Pus? Eh, kalau Hasna itu kemarin cedera terus akhirnya keluar. Jadi sekarang dia itu ikut yang di sini-sini. Maksudnya dia mewakili kabupaten gitu. Nek tinggi Hmm. ini sih masih tinggian si Aldrich ini. Oh. Pembinaan atlet pelatih prof, iya benar. Hmm. Atau di iki apa disebut ini cuma satu saja. Maksudnya di situ tidak menyebutkan nama atau bagaimana? Ya, inisial lah ya. A dan H ngono. Kalau nama juga nggak apa-apa loh, malah jelas. Tapi Gitu. privacy nggak sih, Bu? Apa disamarkan namanya, jangan Atrik atau Asma. Atau gini, ada salah satu anak yang merupakan atlet badminton. Ya, Bu. Berarti kita fokus di satu cerita saja. Satu cerita. Jadi kan si Aldrich sama Hasna itu sebetulnya kan kasusnya bodoh tuh. Oke. Ya wes si Aldrich ae ya, sing Hasna kan Oke. cedera, tapi Iya, Aldrich kan betul. terus berlaga dan sama sekali gak ada apa? Iya. Nggak Mm-mm. ngikuti pembelajaran di kelas nggak ini kelas. Iya, oke. Sampai seragamnya dia enggak punya karena mamanya Eh, bingung anu nih ukuran nih. Hmm. Nah, Duduk sebetulnya tidak mempermasalahkan nilai, tapi orang tua dari Hasna beranggapan bahwa nilai akademik anaknya itu tidaklah begitu penting. Yang penting kan prestasi dhek saka kompetensi badminton iku toh. iya.
Ini rukal lagi besok ya? Iya. Iya. Checklist itu juga harus dimasukkan loh. Oh iya, Heeh. aku mau download. Aku ya wis download tok. Tapi itu nanti aja. Ya kalau sudah kita anu tuh, kan cuma ada nggak ada menurut. Mm-mm. Dilanjutkan di halaman selanjutnya ya, Mbak Bus. Gitu. Gak kudu sak halaman toh. Iya, aku mau kan kok nggak lagi ya. Aduh, kok lemot banget iki. Iya nek dienggo buka lebih dari Zoom ngono no. Nah, Iya. Heeh. Iya buka Kan kan kuki wis, biasanya Mas. Mana sampean gak? sama. Nah, biasanya buka Canva langsung seret iso lagi ngunyar. Iya. Kayak iki kan ruang guruku ki direnovasi ya. Jadi ki kami berada Pindah. di ruang kelas sementara di ruang guru. Masya Allah luar biasa rasanya. Aku ini tadi lari pulang karena wifi ini mati. Iya sih mati nyala lah daripada engko waya rukol ya. Hmm. Ini saya sebentar. Nanti yang 9 langkah pengujian keputusan ini ya di anu. Ya dong. Berarti semuanya. analisisnya di situ loh. Iya. Tuh. Iya, ganti dia gue itu dia. Ditambah lagi dengan prestasi yang diperoleh siswa tentu kalau akan ada. menambah dalam. Kalau di sini kan hal ini membuat Aldrich sama sekali tidak memiliki keinginan. Sebetulnya kalau tidak memiliki keinginan, Kingo keliru enggak? Maksudnya dia seperti itu kan karena jadwalnya yang padat. Maksudnya piye? Oh, sampean tambahi, aku ki Gak kan. apa-apa. Oh, iki malah saka ceritane sampean no. Iya. Iya dong. Sesuai Lah iki kan kenyataan cerita sampean. jenengan. Heeh, dadi nek sing aku nak iku ngisakne kurang tepat sampean koreksi. Dan nek Oke. mau ki kan ceritane sampean iku aku Iya. paham nek secara verbal ya. Tapi setelah sampean tuangkan dari jadi tulisan iku ki terlalu gejrok ngono lho Mbak Pus. Di awal ki ibuke ngene langsung ngene. Nah, kurang apa ya? Oke. Paham toh maksudku? Paham. Heeh. Gak tersinggung toh Mbak Pus? Enggak, ngapain? Oh. Kok lali iki tulisanku diganti ngono. Ceritane kayak ngono tapi lek tertuang niki kok susah aku ngono lho.
Ya lah ya aku mau ki paham ceritanya sampean secara Mhm. verbal mbok ceritane. Bojo Iya. dadi tulisan ki Bener eman dadi tulisan ceritane ki bingung ya? heeh, apa eman kan ceritanya iku apik dan patut nggo dibedah ngono lho. Cuman Mhm. penulisannya ae sing ya enek wong sing Iya. pinter apa mampu menuangkan dalam tulisan dan oga aku yo gak mampu sih tapi mau bar maca novel, Berkolaborasi. heeh, mau bar maca novel dadi ki rada iso Iya. kocak atik lah, Kok masih sempat membacanya. Tidak memiliki keinginan, tidak. Sampe rubah Mbak Pus, sampean rubah Mbak Pus, Sudah, ini? dikarenakan terhalang jadwal ngono ya, Mhm. jadwal kompetisi ngono. Cek tak wacane neh nyambung ra. Trik merupakan
Insya Allah nyambung sih menurutku. Mm-mm. Saya menurutku ki perlu diunggah ya. Namun sayangnya hal ini membuat iki ki ndek dhuwure ibuke ya. 2000 Jajal. ibu. Heeh. Oh ini. Jajal. Di kelasnya. Untuk itu Atlet itu yang benar atlet apa atlet? Atlet. atlet ya. Ya. Wes gini aja atau perlu ditambahin Mbak Pus? Sebentar. Mm-mm. Aku baru tahu pelat apa? Pelat prof. Tak kira pelatihan provinsi. Ternyata pelat prof itu adalah pemusatan latihan provinsi. Oh. Aku ya lagi ngerti ya Mbak Pus. Sorry Bu Puspita, ya Allah terbiasa saya memanggilnya itu Mbak. Bu Puspita yang baik. Pemusatan Jadi itu tadi kanvanya ditampilkan di sini guys. Di share Ini? screen guys. Di dalam Iya. ininya kita. Heeh. Pelat prof. Yes. Oke. Terus langkah selanjutnya apa? Dikirim deh Pak Usup ya. Dibuat PDF dulu atau Narasinya aja Mbak, sampean anu. di Sampai copy? kopas, copy, sampean kirim ke pabriknya Pak Usep gitu aja apa-apa. Oh Bagaimana? gitu. Iya. Oke. Sama Ki, aku mau Mbak Pus. Sama aja Bu monggo. Adel monggo Bu Adel iki ngono ku lumot soalnya. Oke, saya tak buka WhatsApp. Iya. Aku buka WhatsApp langsung mandek. Hmm.
Izin share narasi kasus kelompok 1. Ya, kita kelompok 1 ya. Yes. Ya. Sudah, saya kirim ke Pak Usup. Oke. Oke, terus sekarang kita analisis paradigmanya apa, prinsipnya apa. Oke, berarti dicicil ya. Ya. Yes. Semoga ACC. Setelah ini memang harusnya kita presentasi itu. Hah? Presentasi apa? Sepemahamanku. Oh enggak ya? Masih anu ya? Next. Oh sudah selesai. Masya Allah. Nak dititipin dulu di mejanya Bu Amanah ya. Itu tugasnya siapa, Dok? Mejanya Bu Adel tidak cukup. Oh iya. Iya, enggak cukup. Oh, it's okay, enggak usah di print, dikirim aja di WA. Iya, terima kasih ya. Pulang, aduh astagfirullah. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Iya. Oke, sekarang kita bedah paradigma. Saya tak tulis pertanyaannya. Paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan? Mau di share screen tapi kok lemot. Lemotnya Mbak Pus ya? Iya. Dalam kasus ini yang dipilih oleh kelompok kami. Nah, aku kok lebih condong ke keadilan versus kasihan ya. Boleh? Aku Karena kalau malah luwih di individu dan kelompok. Oh Nek gitu. aku lho ya. Kelompoknya Heeh. siapa? Kelompok guru. Kelompoknya ya sak kelasnya. Oh, sak kelasnya. Oke. Loro ae gak apa-apa. Iya ya, tapi ya masuk juga ya. Iya, menurutku gak iso lah sak kasus ki cuman oleh memuat satu paradigma. Soalnya kan we fleksibel ya. Saling iki ya, saling. Heeh. Heeh. Yang kedua, soalnya mau dia. Soalnya di mana ya teman-teman? Oh ini ya. Di LMS. Yang kedua. Prinsip mana yang mendasari itu ya? Yes. Tak copy nih. Yes. Dek kasusnya dhewe rong dijelasno lho keputusan yang diambil ki apa. Jadi iki makan paradigma kasusnya ya. Tapi nak sing prinsipe wi kan wis berkaitan dengan keputusan yang diambil ya. Menurutku lebih ke berpikir berbasis rasa peduli ya, karena guru itu kan akhirnya memberikan nilai ya kemarin ada yang nilainya 100 karena dia itu bener kabeh. Terus akhirnya di rodok iki sih diturunkan, maksudnya ndak 100. Bener kabeh Mbak Bus. Iya. Bener kabeh, Masya Allah. Arek iku gak buka 2 tab kan? Tab satu garap, tab biji searching. Masalah itu ada guru yang pakai Google Form, ada guru yang pakai macam-macam sih. Ada yang ini pilihan soal terus difoto gitu ya ada. Kayak ngono kan di browsing gampang.
Mbak Pus, coba deh Ya. sampean pratinjau maneh ndek modul sing tak waca, ndek modul kedua saka materi 3.1 iki menyebutkan bahwa jika salah satu gagal di 3 prinsip, maka jangan dilanjutkan keputusan yang dibuat which is berarti ketiga prinsip kuwi itu harus termuat dalam keputusan. Jadi keputusannya kita wis berbasis peraturan. Kemudian seumpama keputusan iki dipublikasikan hasil akhirnya, iku ya apa, siapa saja yang terdampak, terus juga berpikir berbasis rasa peduli. Jadi ketiganya itu harus saling melengkapi lah aku merasa dari materi yang tak waca. Jadi gak cuman salah satu prinsip. Bahkan di modul itu menjelaskan jika dia tidak lolos di salah satu prinsip atau malah 2, berarti jangan dilanjutkan. Ngono. Jadi menurutku ketiga prinsip iki harus dimasukkan dalam pemilihan keputusan. Ngono. Makanya kan masih jadi pertanyaanku, kan di situ ada gambar ya mau teng LMS. Itu dia berbentuk diagram Venn. Di situ ada irisan. Nah, makanya kan dari 3 itu aku sempat bertanya loh, dari 3 itu mana yang paling baik. Nah, ternyata kan setelah penjelasan iki mau aku ternyata lagi maca sing mbok karep iki mau. Nah, di situ ada bila situasi dilema etika yang Anda hadapi gagal di salah satu uji keputusan, bahkan lebih dari satu, maka sebaiknya jangan mengambil resiko. Berarti tiga nih, ya iso masuk nih, itu ya. Iya, Karena heeh. aku bingung sih bertanya-tanya ketika mengerjakan eksplorasi itu, nah dari 3 iki, 1 iki berbasis hasil akhir. Itu kan ada carane iki koyo kelemahan ya. Ada sing apa diinge pernyataan yang menumbangkan lah intinya. Nah, berpikir berbasis rasa peduli itu termasuk aturan emas, tapi ternyata itu yang paling paling lemah kemarin katanya. Berarti ketiga-tiganya dimasukkan. Ya, harus ketiganya dimasukkan. Jadi aduh kudu hati-hati dalam menentukan keputusan iki kan mergo kuwi to. Harus menyangkut ketiga prinsip kuwi. Lenake gak enek sing kecakup siji kan berarti dikatakan keputusan itu gagal, invalid. Gagal di salah satu uji keputusan atau bahkan lebih dari satu, maka sebaiknya gitu ya. Iki kan yang uji niku lho. Uji keputusan itu berarti ada uji publikasi, uji panutan, uji intuisi, uji regulasi, uji legal. Nah, di antara uji-uji ini seumpamanya ada satu yang gagal, contohnya adalah melanggar hukum, berarti wis gak iso dilanjut gitu kan. Bukan ke prinsip menurutku. Ketiganya tetap Bean. Iya. Halo, Mbak Mus. Iya. Aku ada di sini. Halo, piye menurut sampean? Menurutku Bu Adel bisa mendengar. Bu Latif bisa mendengar, Bu Latif? Iya, Bu Peter. Oh, Bu Adel menghilang. Oke. Anu koneksiku yang lagi error. Oke. Ini kan sing kata-katamu itu tadi uji. Bila situasi dilema etika yang Anda hadapi gagal di salah satu uji keputusan. Uji keputusan itu kan ada 5. Uji legal, uji regulasi, intuisi, publikasi, panutan atau idola. Nah, itu mungkin 3 itu nenggone prinsip penanganan kan dia. Nah, tapi coba uji baca itu atasnya lagi. Coba Keputusan. baca atasnya lagi. Jadi nek di atasnya kui menyatakan uji intuisi, publikasi dan panutan ini termasuk prinsip pengambilan keputusan. Yang perlu dicatat dari kelima uji keputusan. Sorry aku minum. Gak apa-apa, ada 3 uji yang sejalan dengan prinsip. Oh iya.
Dari kelima uji keputusan tadi Aku ada paham pas 3 aku uji yang jawab sejalan 3 dengan prinsip prinsip pengambilan mau ki wong-wong keputusan. bodoh. Ngono ya, saka ekspresine aku waca. Cuma Iya, karena kita membacanya tidak tuntas. kan aku ki kan berdasar Aku sih, orang kita. Dengar, Bapak. Ya, Bapak. Oke. Ada. Bu Adel. baik Bisa kalau mendengar. begitu teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dan kembali ke main room. Untuk menutup pertemuan hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah. Dipersilahkan untuk Ada. membaca Al-Fatihah. Baik, cukup. Nggih, Bapak. Kembali Baik, ke kalau begitu mari kita kembali ke main room. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. perlu difoto dulu, Bu. Oh, difoto Ya, dulu. sudah tak ambil tadi. Oh, sudah? Oke. Udah tak ambil. Oke, siap. Terima kasih, Bu Latif. Oke. Terima kasih, Bu Latif. Sama-sama. Ini langsung keluar ya?